Boleh aku tanya sesuatu? Kenapa hampir semua tradisi kuno takut sekaligus menghormati pergantian siklus? Kenapa menjelang satu Suro, satu Muharram, pergantian tahun spiritual, kita yang manusia ini diajak untuk diam, hening, tirakat, puasa, menyepi? Tahu nggak kenapa? Apa karena mistis? Atau karena leluhur sebenarnya sedang jaga sebuah rahasia? Rahasia yang sekarang hampir hilang. Rahasia tentang bagaimana kita yang jiwa ini bisa naik kelas. Karena menurut pengamatanku, menjelang satu Suro bukan waktunya mencari keberuntungan, bukan waktunya mencari pesugihan, bukan waktunya mencari angka, tapi waktunya untuk ngeliat lapisan jiwa mana yang sebenarnya sedang memimpin hidup kita ini. Dan percaya atau enggak, beberapa hari menjelang pergantian siklus, kayak sekarang nih ya, topeng biasanya mulai retak. Nah, kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih intens, jangan buru-buru nyalahin keadaan. Mungkin gerbangnya udah kebuka. Nah, kalau kalimat itu terasa aneh tapi masuk akal, coba tulis di kolom komentar, gerbang. Nanti aku jawab satu-satu. Jangan-jangan ada cerita rahasia di balik itu. Dan kata-kata yang dipakai, nggak lagi mungkin gerbangnya sedang terbuka, tapi gerbangnya sedang menunggumu untuk masuk ke dalam. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Kembali lagi di playlist Cosmic Embodiment Series. Nah, kali ini, di video ini, kita mau masuk ke wilayah yang jarang dibahas. Bukan ritualnya, bukan mistisnya, bukan mitosnya, tapi sistem kesadaran yang bekerja di balik semua itu. Karena menurutku, satu Suro bukan sekedar peristiwa budaya. Satu Suro adalah simbol. Simbol bahwa satu siklus berhenti, selesai. Nah, pertanyaannya, yang masuk ke siklus baru itu siapa? Tubuhmu kah? Pikiranmu kah? Atau dirimu yang jiwa yang sedang hidup di tubuh itu? Siapa yang masuk ke siklus baru ya? Nah, kebanyakan orang itu taunya cuman ritualnya aja. Dikit yang mulai tahu maknanya. Kebanyakan orang itu tahu rahasianya. Kebanyakan orang tahu rahasianya. Tapi kebanyakan orang yang tahu rahasianya nggak speak up. Mungkin juga tidak punya izin. Kebanyakan orang yang tahu tradisinya. Tapi sedikit banget yang tahu sistemnya. Akhirnya, apa yang dulu dilakukan leluhur karena ada esensinya nggak nyampe ke kita. Yang kita lakukan atau yang kita tahu cuman yang di luar aja. Nah, padahal leluhur itu nggak sedang ngajarin ritual loh. Mereka sedang mengajarkan esensinya itu ada di teknologi kesadaran. Karena setiap pergantian siklus, manusia itu diberi kesempatan ngelihat dirinya sendiri dengan lebih jujur, sob. Dan kejujuran itu selalu menjadi pintu pertama kenaikan kelas jiwa. Leluhur nggak sedang mengajarkan manusia atau penerusnya cara meminta sesuatu kepada semesta. Nggak. Ini kalau dari jiwa ke jiwa ya. Nggak. Yang mereka teruskan, yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan adalah cara menjadi layak menerima dirinya sendiri dulu. Karena sebelum jiwa bisa naik kelas, jiwa harus berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Nah, anehnya nih sob, menjelang pergantian siklus seperti satu Suro ya, yang berapa hari lagi, kebohongan itu biasanya mulai terasa berat. Hubungan yang misalnya kebohongan dalam hubungan yang nggak selaras itu jadi kerasa sesek.
Kebohongan itu bikin berat, ngap. Akhirnya lebih banyak orang yang pengen ngomong, tapi belum berani. Akhirnya jadi sesak. Terus pekerjaan yang nggak selaras, itu terasa melelahkan. Identitas yang nggak selaras, itu mulai retak. Ini bukan karena hidupmu rusak, sob. Ini bukan karena hidupmu itu babak belur. Bukan. Tapi karena jiwamu, karena dirimu yang jiwa itu mulai sulit tinggal di lapisan lama. Udah nggak mau lagi dia terjebak dengan cerita lama, nggak mau lagi dia terjebak dengan diri palsu, dengan ekspresi dirinya sendiri di bagian ego, amarah, keinginan. Nggak mau. Dia lebih banyak akan mempergunakan kesadaran diri sejatinya. Ekspresi diri sejati itu ada ekspresi suci, ekspresi murni, ekspresi bijak. Minimal ekspresi tenang, jiwa tenang. Nah, di pergantian siklus ini, atau satu suro yang sebentar lagi nih ya, berapa hari lagi, 2 hari nih. Ini yang sering salah pahami. Banyak orang yang nunggu energi baru, rezeki baru, ada yang nunggu pasangan baru, ada yang nunggu keberuntungan baru. Siapa yang nunggu keberuntungan baru? Ada yang nunggu nasib baru. Nah, itu dia juga. Tapi menurutku enggak. Semesta itu enggak sedang memberimu energi baru, sob. Semesta sedang memperlihatkan apa yang udah enggak selaras. Nah, itu sebabnya menjelang pergantian siklus banyak orang yang ngalamin hubungannya jadi retak, tujuan hidupnya berubah, pertemanan berubah, arah hidup bergeser, keputusan besar muncul. Ini bukan karena dihukum ya, tapi karena jiwa mulai sulit tinggal di rumah lama. Dia pengen lebih banyak berada pada ekspresi suci murni bijak atau tenang. Nah, kalau hidupmu terasa bergerak lebih cepat akhir-akhir ini, coba amati. Jangan langsung panik dulu ya. Jangan langsung panik dulu. Nah, dalam matrik jiwa, yang naik kelas itu bukan badan, bukan tubuh. Yang naik kelas bukan pikiran. Tapi yang naik kelas adalah kesadaran jiwa. Kesadaran diri palsu atau jiwa keinginan, jiwa amarah, jiwa ego, atau ekspresi jiwa. Nah, 3 lapisan atau kesadaran itu ekspresi jiwa. Diri palsu akan bergerak dari itu tadi, keinginan yang paling luar, amarah, terus ego, itu menuju jiwa tenang. Akhirnya menuju diri sejati. Diri sejati itu bijak, murni, terus kemudian suci. Nah, inilah yang jarang disadari. Banyak orang ngira dirinya udah berubah, padahal hanya lebih terkontrol, lebih sopan, lebih religius, lebih spiritual. Tapi lapisan yang memimpin hidupnya masih sama. Nah, kalau lapisan yang memimpin masih sama, maka hidup itu akan mengulang pelajaran yang sama dengan wajah yang berbeda. Nah, nanti kita akan melatih sesuatu supaya kita jadi lebih sadar tentang diri kita yang jiwa ini. Tunggu, ada latihannya nih. Ada latihannya ya, tunggu ya. Nah, sekarang aku pengen berbagi apa yang aku ketahui. Ini penjelasan esoteris yang hilang nih sekarang, sob. Yang kita dapatkan itu cuman sesuatu yang kita telan mentah-mentah, padahal itu baru kulitnya. Boleh, itu kita telan mentah-mentah, kita lakukan, boleh. Tapi jangan lupa esensinya, karena kalau nggak tahu esensinya, ya masa yang ditelan cuman kulit gitu ya. Bagian terbaik dari durian adalah isinya. Kulitnya melindungi isinya.
ya kan? Kulit melindungi isinya. Emang mau kulitnya? Enggak kan? Nah, kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih sob. Ruh, yang sering disebut sebagai percikan cahaya Tuhan, disingkat PCT, itu nggak pernah jauh dari manusia, dari jiwa. PCT nggak pernah, atau ruh nggak pernah meninggalkan. Ruh atau PCT selalu aktif. Buktinya apa? Kita hidup. Karena kehidupan ini, kehidupan organ-organ tubuh kita yang organik, kelihatan, organik yang nggak kelihatan karena di dalam, dan eterik, pusat energi, jaringan energi, dan kita yang jiwa ini dihidupi atau tenaga atau energinya, baterai kehidupannya ya dari ruh itu sendiri. Jadi kalau kita hidup berarti ruh ada, PCT ada, selalu aktif. Nah, yang berubah itu bukan ruhnya, bukan PCT-nya. Yang berubah adalah kemampuan jiwa menerima pancarannya. Ini yang terjadi di dalam dulu ya, yang terjadi di dalam. Ini duriannya, bukan kulitnya. Ini yang di dalam. Nah, yang berubah adalah kemampuan jiwa menerima pancarannya. Matahari selalu bersinar. Nah, kalau rumah kita gelap, belum tentu mataharinya yang hilang. Mungkin jendelanya yang belum dibuka. Nah, yang membuka jendela itu bukan ritual. Yang membuka jendela adalah kesadaran. Yang membuka jendela adalah kesadaran. Misalnya, wah ini lagi suro. Banyak orang yang ditakut-takuti dengan mitos gaibnya. Ada makhluk gaib yang kesana kesini. Ya bisa benar, bisa enggak. Tapi aku menyadari bahwa ketika siklus ditutup, kita masuk ke siklus baru. Enggak tiba-tiba siklus lama hilang. Enggak tiba-tiba identitas lama hilang. Nah, di dalam diri kita, yang namanya makhluk-makhluk gaib itu yang di luar kan. Yang di dalam diri kita, enggak tiba-tiba diri palsu mau ngalah. Dia masih aja. Dan tarikan diri palsu ini biasanya akan membuka gerbang hati yang menarik dimensi lain datang. Itu dia. Yang ditakuti bukan yang di luar, tapi yang ditakuti seharusnya apa yang ada di dalam. Dan itu bukan ditakuti, dicermati dalam kesadaran, baru kemudian diperbaiki pelan-pelan, gak tiba-tiba ya. Makanya itu ketika pergantian siklus, apalagi suro kayak gini, kita diminta untuk diam. Banyakan diam, menyepi, tirakat gitu ya. Bukan untuk pesta atau keramaian. Nah, karena itu pesannya nantinya di tahap berikutnya itu bisa berubah menjadi jangan keluar, bahaya. Nah, di rumah nggak apa-ngapain, nggak dikasih tahu harus ngapain di rumah, ya kan? Terus ada juga, oh nggak boleh pindahan rumah, suronya menjelang atau beberapa hari setelahnya. Ini kita percaya bahwa jangan pindah rumah. Nah, makna simboliknya, pergantian siklus bukan untuk nambah sesuatu, tapi waktu untuk evaluasi dulu. Jadi jangan bergerak. Ada juga yang bilang, jangan nikah. Nah, makna simboliknya itu adalah sebelum mulai ikatan baru, selesaikan dulu ikatan lama. Itu sebetulnya ada di diri palsu kita dan diri sejati. Diri palsu itu tarikan atau ikatannya itu ke duniawi. Nggak salah ya, punya ikatan duniawi itu nggak salah. Tapi jangan kita yang dikendalikan. Nah, di diri sejati ikatannya kepada bagian ruh, kepada ini. Ada juga di budaya-budaya yang lain, tapi nggak satu suro ya, nggak langsung di situ. Nah, kalau di tradisi Islam ya, Arab, Muharram itu dibilang, ada yang bilang gitu bulan yang berbahaya karena ada musibah-musibah nantinya di situ. Ini banyak yang percaya, banyak Muslim yang percaya. Padahal itu bukan bulan sial.
bulan mulia memulainya ya. Nggak mengadakan sebuah selamatan atau hajatan gitu. Itu karena yang di dalam tadi. Jangan dirayakan dulu, diam dulu, hening dulu, amati. Jangan euforia dulu bahwa sudah berubah, yes. Tapi ternyata ikatannya masih lebih besar. Nah, ini dia. Sebetulnya hampir semua tradisi itu ngajarin hal yang sama. Tapi kembali lagi, yang di dalamnya jangan lupa. Ada tirakat di Jawa, ada hijrah dan muharam di Islam. Walaupun nggak bertepatan dengan suro ini, ada juga tata brata, ada juga retreat, pengamatan diri, ada juga kontemplasi. Nah, ini menarik, tradisinya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, simbolnya beda, tapi arah selalu sama. Hening, diam, nyepi, ngamatin diri. Kenapa? Sebelum kita semua punya nama, sebelum aku punya nama yang sekarang kalian kenal sebagai Coach Erlangga, aku adalah jiwa yang namanya, nah, yang udah tahu nama sejatinya sebutkan perlahan. Pasti ada sesuatu yang muncul. Sebelum kita semua punya nama, sebelum kita semua punya kepercayaan, sebelum kita semua punya agama, bahkan sebelum kita lahir, jiwa udah pernah melakukan perjalanan. Dalam matrik jiwa, saat jiwa mulai memasuki rahim ibu, yang pertama dibangun bukan logika, bukan pikiran, bukan identitas. Yang pertama dibangun adalah infrastruktur kehidupan. Pusat energi dasar atau cakra dasar, muladhara, dada, anahata, pusat kesadaran, ajna, sahasrara. Baru kemudian sistem logika berkembang karena otaknya baru muncul. Otaknya baru pelan-pelan aktif bagian-bagian untuk berpikir. Logika berkembang. Nah, artinya pelajaran pertama jiwa bukan berpikir. Pelajaran pertama jiwa adalah belajar tinggal di tubuh. Dan nyambungnya sob. Hampir semua tradisi kuno ngajarin diam, hening, tirakat. Karena secara esoteris, itu seperti nginget kembali pelajaran pertama jiwa. Kembali ke rumahnya, kembali ke diri dulu. Bukan mencari sesuatu yang baru. Tapi mengingat sesuatu yang sudah lama terlupa. Ke sini. Kenapa? Untuk keluar. Masuk dulu ke mikrokosmosnya ke sini. Baru kita bisa ke makro. Karena pintu keluar ke sini. Di sini. Di dalam sini dulu. Nah, mungkin di sini akhirnya jadi banyak kesalahpahaman tentang satu suro itu dimulai dari sini nih. Karena selama puluhan tahun atau ratusan, ribuan mungkin, kita lebih banyak mewarisi cerita daripada memahami sistemnya, bahkan esensinya. Nah, yang tersisa akhirnya cuman mitos, bukan pengetahuannya. Takut keluar malam, takut lewat tempat tertentu, takut melakukan ini itu. Seolah-olah menjelang satu suro yang terbuka adalah dunia luar. Padahal menurut pengamatanku nih sob, yang sebenarnya terbuka itu justru di dalam diri kita. Dimensi mikrokosmos, alam semesta kecil, jagat alit di sini yang terbuka. Ada jagat alit atau dimensi spiritual yang pertama, yang ada di sini ya. Ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi atau dunia spiritual. Ini wilayah dari ruh, PCT, percikan cahaya Tuhan. Ini wilayah sumber kehidupan. Wilayah asal cahaya di dalam diri. Wilayah sifat-sifat pencipta. Di sini nggak ada ego, nggak ada amarah, nggak ada konflik. Karena ini wilayah yang paling dekat dengan asal. Dan menariknya, semua tradisi besar sebenarnya ingin membawa kita kembali ke situ. Nah, ada juga dunia supernatural. Nah, ini wilayahnya jiwa. Tempat manusia ngalamin mimpi, intuisi, sinkronisitas,
lapisan jiwa, sedulur papat limo pancer kalau di Jawa gitu ya. Terus kemudian mengalami dunia roh. Roh itu mengacu pada jiwa. Bahasa Arab mengacu pada jiwa. Dunia jiwa. Ada lapisan jiwa atau ekspresi, ada wajah jiwa, ada memori jiwa, rasa yang nggak bisa dijelasin logika. Nah, menurutku nih sob, menurutku sebagian besar pengalaman yang disebut spiritual sebenarnya terjadi juga di sini, di dunia supernatural. Bukan di dunia spiritual, tapi di dunia jiwa. Nah, makanya banyak orang yang bingung. Kenapa mereka mengira semua pengalaman halus adalah pengalaman ketuhanan. Padahal sebagian besar adalah komunikasi jiwa. Nah, ada lagi dunia supranatural. Ini yang sering ditakuti. Ini dunia luar. Wilayah energi kolektif. Wilayah kesadaran non-manusia. Wilayah yang oleh berbagai tradisi disebut sebagai alam gaib, alam halus, alam lain. Nah, karena manusia lebih mudah takut daripada paham, akhirnya perhatian lebih banyak diarahkan keluar ke dunia supranatural ini. Akhirnya, kenapa satu surau diselimuti mitos? Karena menurutku ada alasan yang menarik, sob. Karena lebih mudah menakuti kita dengan cerita daripada mengajak kita masuk ke diri sendiri. Lebih mudah bilang jangan keluar malam daripada jelasin amati lapisan jiwamu malam ini. Lah, wangel. Sulit. Apalagi nggak terbiasa untuk duduk diam lama. Lebih mudah untuk bilang hati-hati dengan dunia gaib supranatural daripada jelasin hati-hati tentang jiwa amarah, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan yang sedang aktif. Sedulur kidul, sedulur wetan, lor, semua diamati. Daripada jelasin yang sulit, lebih mudah bukan yang jelasin ya. Yang jelasin juga belum tentu ngerti. Bisa jadi yang nerima lebih gampang. Oke, kita positive thinking. Yang nerima lebih gampang dunia luarnya, supranaturalnya. Padahal kalau aku lihat simbolisme dari leluhur ya, yang sedang dijaga bukan pintu dunia luar, tapi pintu kesadaran untuk masuk. Nah, menurutku satu surah bukan malam ketika makhluk gaib jadi lebih kuat. Satu surah adalah malam ketika topeng kita nih jadi lebih lemah. Nah, itulah kenapa banyak orang ngerasa lebih sensitif, terus emosional, lebih mudah melihat kenyataan, lebih sulit berbohong pada diri sendiri. Karena pergantian siklus selalu mengundang evaluasi. Dan evaluasi selalu bikin lapisan jiwa yang nggak selaras jadi lebih terlihat. Lebih enak kita melihat, wah aku tenang, aku bijak, aku tepat mengambil keputusan, lebih enak. Tapi gimana kalau, wah egoku muncul banget, wah keinginannya segala macam muncul, wah amarahku muncul. Lari kita. Nggak melihat apa yang ada dalam diri sendiri. Padahal itu yang mengendalikan kita. Nah, banyak orang yang sibuk ngejar dunia supranatural, padahal belum mengenal dunia supernatural dalam diri sendiri. Dan banyak orang yang sibuk ngejar pengalaman supernatural, padahal belum pernah benar-benar menyentuh dunia spiritual. Karena yang paling dekat dengan kita sebenarnya bukan alam gaib, bukan makhluk gaib, bukan dimensi lain, tapi jiwa kita sendiri. Tapi diri kita yang jiwa. Dan menurutku, menjelang satu surah kayak gini nih, yang sedang kebuka, bukan pintu dunia luar, tapi pintu ke dalam. Kelapisan jiwa yang selama ini jarang kita kunjungi. Nah, itulah gerbang yang sebenarnya selama ini dicari
kita semua. Nah, banyak orang yang berlatih tapi nggak berubah. Pertanyaan besar nih. Kenapa banyak orang puasa puluhan tahun? Ini berhubungan dengan mitos-mitos selama menjelang suronya dan setelahnya. Kenapa ada orang yang puasa puluhan tahun, meditasi puluhan tahun, tirakat puluhan tahun, tapi tetap mudah marah, tetap takut, tetap haus pengakuan? Karena ritual itu alat, sob, bukan tujuan. Yang menentukan bukan ritualnya, tapi lapisan jiwa mana yang memimpin setelah ritual selesai. Dan ini yang hampir gak pernah dibahas. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjalankan ritual, tapi lupa memahami sistem yang mau dibangun oleh ritual itu. Karena yang membuat jiwa naik kelas bukan banyaknya ritual, tapi lapisan jiwa mana yang memimpin hidup setelah ritual selesai. Nah, kadang ada seseorang yang kelihatan sangat spiritual, tapi sebenarnya sedang dipimpin ketakutan. Takut salah, takut dosa, takut dipanis hukum, takut di-reject atau ditolak, takut dianggap buruk. Dan waktu ketakutan memimpin, yang tumbuh bukan diri sejati, bukan jiwa suci murni bijak. Yang tumbuh adalah diri palsu, ego, amarah, keinginan yang sangat religius. Kelihatannya baik, suci, taat, tapi penuh ketegangan. Sulit nerima dirinya sendiri, sulit nerima orang lain, dan diam-diam hidup dalam ketakutan. Dan bahayanya, dia akan tidak sadar bergerak dari situ. Akhirnya melakukan hal-hal yang sekarang lagi viral nih. Orang-orang religius yang melakukan hal-hal yang dibenci secara moral oleh sekitar. Nah, itulah kenapa spiritualitas tanpa kesadaran bisa berubah menjadi penjara yang sangat indah. Nah, hidup kita ini sekarang, aku yakin kita semua hidup di bumi. Iyalah, mau di mana kan? Aku nggak melihat bumi sebagai tempat hukuman. Aku ngelihat bumi sebagai sekolah. Dan menjelang satu suro, ada evaluasi semester. Bukan dari pencipta, bukan dari langit, tapi dari kesadaran kita sendiri, dari diri kita sendiri. Masih mau tinggal di kelas lama? Atau sudah siap naik? Karena semesta nggak sedang menghukum, semesta sedang memperlihatkan apa yang masih kita bawa. Yang mau latihan, mari kita latihan. Kita rasakan gerbang kenaikan kelas jiwa. Sudah lama aku nggak share metode-metode begini. Yang dari tadi menyimak, terima kasih. Sekarang saatnya kita latihan. Mari cari posisi dan tempat yang paling enak, yang nyaman. Aku duduk di kursi, telapak kaki menyentuh ke lantai, telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut, berhubungan dengan kenyamanan dan keamanan. Ini latihan yang jarang diajarin, sob. Karena kita nggak akan minta apapun ya, nggak mohon apapun, nggak narik energi apapun. Kita duduk tegak santai, tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, perut dikembangkan. Lepas nafas lewat mulut. 6 hitungan, perut dikempeskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi, tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Lepaskan nafas lewat mulut. Perut dikempesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi, tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. 2, 3, 4. Lepaskan nafas lewat mulut 6 hitungan. Perutnya dikempesi. Habiskan nafas, ucapin rileks, tenang, damai. Biarkan nafasnya mengalir. Rasakan kakimu. Telapak kaki menyentuh ke lantai. Pantat yang sedang duduk di kursi. Punggung lurus.
Gerakkan jari-jari telapak tangan kiri kanan. Biarkan pikiran mengalir, biarkan perasaan ada, biarkan semua ngalir. Anggaplah pikiran di kiri, perasaan di kanan, dirimu di tengah, di jiwa tenang. Biarin ngalir. Biarkan energi spiritual mengalir. Dari aku sebagai fasilitator yang mengajak. Biarkan ngalir. Perlahan-lahan tarik nafas lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut, panjang. Habiskan nafas, tahan sebentar. Bawa jari-jari dari telapak tangan kiri naik ke kening. Dengan telunjuk dan jari tengah, tekan kening. Bawa turun sedikit jari telunjuk dan telapak tangan dan jari tengah ke daerah di antara kedua alis. Tengah-tengah dua alis ya. Biarkan nafas ngalir. Perlahan tarik nafas lewat hidung. Ketuk sekali keningnya. Lepaskan nafas. Rasakan perutnya mengempis. Kembali tarik nafas lewat hidung. Ketuk sekali lagi. Lepaskan nafas. Tarik nafas lewat hidung. Tahan, ketuk lagi. Lepaskan lagi nafasnya lewat mulut. Biarkan ngalir. Amati semuanya. Dirimu di tengah. Biarkan energi mengalir di dalam diri. Biarkan ngalir sebentar. Sekarang pindahkan jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri ke pusat tengah-tengah dada. Daerahnya di antara dua puting susu di tengah-tengahnya. Kembali tarik nafas lewat hidung. Ketuk. Lepaskan nafas lewat mulut. Tarik lagi nafas lewat hidung. Tahan, ketuk. Lepaskan nafas. Baik, tarik nafas lewat hidung. Ketuk. Lepaskan nafas lewat mulut. Perlahan-lahan energi spiritual di dalam diri membuka pintu kesadaran dan memunculkan energi cinta kasih sayang spiritual yang muncul dari bagian PCT masuk ke tengah dada. Di sana ada cakra anahata. Di kedalaman cakra anahata ada sifat cinta kasih sayang ilahiyah.
sifat cinta kasih sayang pencipta, dia muncul. Dan kemudian bergerak. Dalam kesadaran jiwa tenang bergerak. Membuat kita jadi bisa melihat diri kita sendiri. Malam ini, kali ini adalah saat terakhir dari satu siklus hidup. Dengan energi cinta kasih sayang, kita akan masuk ke siklus baru. Dalam kesadaran jiwa tenang, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya sudah selesai? Biarkan energi cinta kasih sayang membuatmu punya kasih melihat hidupmu yang dulu. Apa yang sebenarnya sudah selesai, tapi masih aku paksa untuk hidup. Hubungan, identitas, ketakutan, peran, cara berpikir. Jangan dijawab, jangan dianalisa, jangan dicari. Rasakan. Karena seringkali dirimu yang jiwa sudah tahu. Jauh sebelum pikiran mengakuinya. Kalau muncul satu nama, satu kejadian, satu rasa, jangan diusir. Karena bisa jadi itu adalah pelajaran yang sedang diminta selesai sebelum kamu naik kelas. Sekarang pelan-pelan tarik nafas lewat hidung. Lepaskan nafas lewat mulut. Panjang. Kemudian hentakkan telapak kaki ke lantai pelan-pelan. Tumitnya tetap, tapi ujung-ujung jari digerakkan ke lantai. Sekarang tumit yang diangkat. Rasakan pantatnya yang lagi duduk, gerak-gerak singkat. Rasakan tulang punggung. Rasakan bahu, dada, perut, leher. Buka tutup mulut sedikit. Rasakan lidah, gigi, bibir, hidung, rasain telinga, mata. Buka tutup matanya, rasain rambut. Buka tutup matanya. Buka tutup 7 kali coba. Rasakan dirimu. Rasakan. Santai. Jangan tiba-tiba bergerak. Santai. Nah, kalau kamu akhir-akhir ini ngerasa hidup bergerak lebih cepat, hubungan berubah, arah hidup bergeser, atau ada bagian dirimu yang sedang dipaksa jujur, mungkin dirimu naik kelas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, naik kelas. Dan ceritakan apa yang terjadi setelah latihan, atau sebelum latihan, sebelum latihan, ketika latihan, setelah latihan, di kolom komentar ya. Aku pengen ngeliat berapa banyak jiwa yang sedang berdiri di gerbang ini, gerbang kenaikan kelas jiwa. Nah, kalau kamu penasaran, sekarang kesadaranmu sedang hidup di lapisan jiwa yang mana? Tuliskan di kolom komentar lapisan. Atau langsung saja WA aku, nomorku ada di deskripsi video, untuk cek kondisi jiwamu saat ini. Jangan lupa sob, satu suro bukan tentang membuka pintu gaib. Satu suro adalah tentang menutup pintu yang seharusnya sudah selesai. Karena jiwa nggak bisa naik kelas sambil terus membawa semester yang lama.
Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menerangi jalan pulang jiwa. Nah, ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Aku masih penasaran dengan sesuatu. Semakin lama aku mengamati jiwa manusia, aku lihat pola yang aneh. Tepat sebelum seseorang benar-benar naik kelas, hidup sering mempertemukannya lagi dengan sesuatu yang kita kira sudah selesai. Kenapa? Itu ada di video selanjutnya ya. Karena mungkin itu akan menjadi gerbang selanjutnya. Perjalanan setelah gerbang pertama terbuka, masuk ke dalam apa yang ada di dalam. Dan saat waktu itu tiba, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Makasih ya sudah nonton sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sadari dulu, percaya kemudian, biarkan percikan cahaya Tuhan nerangi jalan pulang jiwamu. Live long and prosper. Love you. Ceritakan apa yang terjadi selama latihan ya.